Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Hakim dari kelompok 3 dengan NPM 20550210005. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Oke, langsung saja untuk penjelasan pertama dengan materi berjudul pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup akan disampaikan oleh rekan saya bernama Tubagus Syafei. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Syafei dari kelompok 3, ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai pandangan hidup. Saya akan menjelaskan dari pengertian pandangan hidup. Pengertian pandangan hidup. Setiap manusia memiliki pandangan hidup yang bersifat kodrat dengan tingkatnya yang berbeda-beda untuk menentukan masa depan seseorang. Artinya, pandangan hidup itu sendiri adalah pemikiran atau pendapat yang dijadikan pedoman, pegangan, atau sebagai arahan yang mencerminkan citra diri seorang. Karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita dan aspirasinya. Pandangan hidup memiliki fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan sesamanya, lingkungan, dan dengan Tuhan. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga menghasilkan pandangan hidup bangsa. Klasifikasi pandangan hidup berdasarkan asalnya ada beberapa macam, yaitu 1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan budaya dan norma yang ada. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan yang relatif kebenarannya. Oke, begitulah materi Pancasila sebagai pandangan hidup yang baru saja disampaikan oleh rekan saya, Tubagus Syafei. Dan untuk materi selanjutnya yang berjudul Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Arif Fajar Saputra. Kepada Arif Fajar Saputra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fajar Saputra dari kelompok 3, ingin memaparkan hasil makalah kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, antara manusia lainnya, serta alam sekitarnya. Dan itulah materi yang berjudul Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang baru saja disampaikan oleh rekan saya. Dan untuk materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya juga bernama Gerino Alpasah yang berjudul Pancasila sebagai pandangan hidup, arti dan maknanya. Kepada Gerino, saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Gerino Alpasah Padesina dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Mengapa Pancasila sebagai pandangan hidup? Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan salah kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga
kehidupan bermasyarakat dan negara dapat tumbuh sehat dan struktur kehidupan yang adil. Oke, itulah materi yang berjudul Arti Penting Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Maknanya yang baru saja disampaikan oleh rekan saya, Girino Alpasa. Dan untuk materi selanjutnya yang berjudul Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan disampaikan oleh rekan saya juga yang bernama Moses Firmando. Kepada Moses Firmando, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moses Firmando, NPM saya 20550210002. Saya di sini ingin menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi nilai-nilai keempat sila lainnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah negara yang didirikan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang terkandung dalam nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan negara, terutama dalam peraturan perundang-undangan negara, harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak kodrat manusia sebagai hak dasar atau hak asasi harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai sesuatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Terima kasih. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Moses Firmando dengan judul Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk materi kelima akan disampaikan oleh Muhammad Abil Rivaldi dengan judul Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Kepada Abil Rivaldi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abil Rivaldi dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab dan lebih giat lagi dalam beribadah. Menghargai setiap bentuk ajaran agama dan tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain agar tidak terjadi konflik. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Memandang persamaan derajat hak kewajiban antar sesama manusia tanpa membedakan suku, turunan, dan kedudukan sosial. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Sila Persatuan Indonesia. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia, sanggup dan rela berkorban demi kepentingan negara. Bangga sebagai warga negara Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih diadakan musyawarah dan keputusan yang diperoleh harus mufakat. Sila terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain, mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan, memupuk sikap kerja keras dan menghargai karya orang lain. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Muhammad Abil Rivaldi dengan judul Pengamalan Pancasila dalam Kegiatan Sehari-hari. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya juga, yaitu Daniel Rizwan Mulyono, dengan materi berjudul Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Part 2. Kepada Daniel Rizwan, saya persilahkan. Halo, nama saya Daniel Rizwan Mulyono, NPM 20150210095. Saya akan melanjutkan presentasi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia.
Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelma sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang merupakan suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam tetapi satu mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu sloka Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diruningkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Berikutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila ini terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang harus terwujud yaitu keadilan distributif, suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Keadilan legal, suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Keadilan komutatif, suatu hubungan keadilan antara negara, warga, satu dengan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah materi Pancasila sebagai pandangan hidup dari kelompok 3. Dari semua materi kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia ini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.